saya kelompok 6 akan mempresentasikan tentang SBOT. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Sofi Andrea Syafina, nomor absen 32. Saya Siska Emilia, nomor absen 31. Saya Desi Pramuka, absen 33. Saya Zawara Madonna, absen 34. Sebelumnya udah ada yang tahu belum tahu apa itu SBOT? Mungkin kalau ada yang udah tahu bisa buat mengacungkan jari. Menjawab secara sederhana. Ada yang pengertian SBOT. I don't know. Dimana itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar biasanya untuk mengevaluasi, mengidentifikasi kelemahan, kekuatan, peluang, serta ancaman yang mungkin akan dihadapi oleh sebuah perusahaan. Dan sebelum itu, siapa sih pencetus utama SBOT itu? Jadi dulu ada sebuah peneliti dari Stanford University atau biasa disebut sebagai SRI di California. Ya, Stanford Institute itu bernama Albert Hambre. Dan bersama timnya didanai oleh sekitar 500 perusahaan melakukan penelitian terhadap 100 perusahaan. Dan dari data 100 perusahaan tersebut didapatkan bahwa perusahaan-perusahaan yang sukses itu cenderung memiliki peluang dari eksternal yang baik serta kekuatan internal yang baik. Suatu perusahaan, suatu bisnis untuk bisa dievaluasi ke depannya sehingga mungkin ketika ada ancaman, ada hambatan, ada kelemahan itu bisa disolusikan secara temporer. Lalu bisa menentukan strategi untuk masa depannya dalam jangka waktu yang panjang juga. Dan untuk setelah materi dan tujuan SBOT yang disampaikan, ada juga nih kiat-kiat atau cara-cara untuk menganalisis SBOT akan disampaikan oleh Baik, jenisnya adalah kekuatan dalam SBOT mengacu pada inisiatif internal yang bekerja baik tidak dapat dibandingkan dengan inisiatif lain. Yang kedua adalah tujuan strength. Tujuan dalam SBOT secara besar adalah untuk mengetahui kekuatan suatu bisnis dalam rangka mencapainya target usaha atau mungkin bahkan dapat melalui juga langsung dapat dilakukan dalam bentuk. Contoh dari tujuan. Contoh strength. Satu yaitu kekuatan ada dari dalam usaha. Yang kedua, dukungan sahabat dari yang lain. Yang ketiga, memudahkan efisiensi atau dan lalu dengan baik. Baik, jenisnya adalah kekuatan dalam SBOT mengacu pada inisiatif internal yang bekerja baik ini dapat dibandingkan dengan inisiatif lain. Yang kedua adalah tujuan strength. Tujuan dalam SBOT secara besar adalah untuk mengetahui kekuatan suatu bisnis dalam rangka mencapainya target usaha atau mungkin bahkan dapat melalui juga langsung dapat dilakukan dengan baik. Contoh dari tujuan. Contoh strength. Satu yaitu kekuatan ada dari dalam usaha. Yang kedua, dukungan sahabat dari yang lain. Yang ketiga, memudahkan efisiensi atau dan lalu dengan baik. Pertama, pengertian dari fitness. Fitness sendiri dalam bahasa Indonesia artinya itu permainan. Fitness dalam analisis SBOT sendiri dapat didefinisikan sebagai kelemahan yang dimiliki oleh suatu usaha atau perusahaan. Apabila kelemahan ini tidak dapat diatasi akan menimbulkan membuat kinerja perusahaan itu memberikan pengaruh negatif terhadap perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian tujuan dari fitness sendiri, tujuan fitness itu untuk mengidentifikasikan dan menganalisis kelemahan yang ada di dalam perusahaan. Kelemahan itu akan dievaluasi dan dapat diperbaiki sehingga
menghadapi faktor negatif dari lingkungan luar yang bisa membahayakan perusahaan, sehingga perusahaan tersebut bisa mengalami penurunan atau tidak jadi berkembang. Ancaman ini lebih mengacu pada timbulnya masalah. Tetapi teman-teman, ancaman dan kelemahan itu berbeda loh. Bedanya yaitu jika ancaman lebih bersifat eksternal dan juga tidak diketahui kepastiannya. Dan kedua adalah tujuan dari ancaman. Tujuan dari ancaman adalah untuk mengetahui, menganalisis dan juga menganalisis tentang suatu ancaman yang terjadi di sebuah perusahaan sehingga kita bisa mencari solusi dari ancaman tersebut. Yang ketiga ada contoh-contoh dari ancaman. Yang pertama adalah menurutnya tren yang berkaitan dengan produk. Misalnya sekarang kan lagi viral celana Roma itu loh, dan celananya jadi dry gitu. Ya itu banyak. Satu, dua, tiga. Pengalaman dan fungsi dari kelompok 3. Pertanyaan saya adalah apa mana SPBT? Oke. Soalnya tadi adalah apa kelemahan dari analisis SPOT itu? Kelemahan dari analisis SPOT itu bergantung pada satu kunci yaitu kerjasama. Nah, apabila kerjasama dari suatu perusahaan itu jelek atau tidak bisa bekerjasama, itu akan menurunkan presentase perusahaan sendiri. Perkenalkan, nama saya Bidang Yudan dari kelompok 2. Pertanyaan saya adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi analisis SPOT? Faktor yang mempengaruhi SPOT adalah 1. Baik, 2. Keuangan, 3. SDM, 4. Barang-barang yang akan dijual. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana cara mengetahui atau menganalisis bahwa sesuatu yang kita lakukan itu menyeluruh dan dilakukan secara tidak kan gimana? Sukses ya. Saya sudah bertanya dari Aulia. Bagaimana cara mengetahui SPOT analisis yang dilakukan itu sudah sukses? Menurut saya